Ya, terima kasih Dr. Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini sebetulnya tinggal rangkumannya saja. Prof. Agung dengan sampai detail menjelaskan tentang insulin dengan aplikasinya. Dr. Mutiwi sangat-sangat jelas dengan diet utamanya sampai dengan snacknya sampai dengan coklatnya. Jadi coklat itu menurunkan gula, tapi kalau coklat sudah menjadi snack itu sudah dicampuri gula itu tidak menurunkan, tapi menaikkan. Yang penting coklat murni, ya, coklat murni. Dan ini summarize dari insulin Profesor Agung tadi sangat-sangat lengkap, dan diet tadi Dr. Mutiwi dari 21 menjadi 22 karena ada diet 31. Ini nama ini kita buat lengkap supaya aplikasinya mudah untuk para pasien. Lebih-lebih ini mau bulan puasa ya. Jadi diet 31 itu merupakan regimen dari diet yang bisa dilakukan waktu bulan Ramadan. Slide. Dan pada IDF Kongres yang lampau, biasanya beberapa anggota PDN ikut, tapi tidak ada yang ikut. Dari 2 bulan yang lampau ya. Dan Novo mengajukan 4 topik tentang semaglutide 2,4 mg, kebanyakan juga untuk obesitas. IDEC Lira, Prof. Agung sudah menyebut, tapi belum masuk ke Indonesia. Liraglutide sudah ada, dan IDEC Aspar tidak sudah ada. Ini yang kita sebut Resodec ya. IDEC Aspar itu Resodec ya. Nah, Resodec itu merupakan koformula antara Degludec 17% sama Aspar 30%. Nah, prinsipnya Degludec itu adalah insulin jangka sangat ultra long, 42 jam, half-life-nya 25 jam, dan daya penurun gula juga penuh 24 jam. Aspart itu disuntikkan 15 menit atau 14 menit ada efek, dan puncaknya adalah 72 jam ya. Jadi nanti kalau kita memberikan diet antara diet pertama kedua, jaraknya harus lebih daripada 72 jam ya. Slide ini prinsip dari Resodec. Resodec itu sudah diteliti di Surabaya, dan penelitian yang sangat sederhana, tapi di luar negeri untuk real world setting diadakan RISE study. RISE study itu diadakan di Australia, India, Malaysia, Filipina, Saudi Arabia, dan Afrika Selatan. Wah, Indonesia ketinggalan ini. Mestinya juga bisa ya, hanya kurang koneksi barangkali. Dan RISE study ini meliputi slide berikutnya, ada 1.100 penderita diabetes, dan jangka waktunya sampai 26 sampai 36 minggu. Jadi 1.112 pasien sampai 36 minggu. Dan ini langsung kita dilihat hasilnya saja. Gimana RISE tadi hasilnya? Ternyata HbA1c semua bermakna minus 1,4%. Juga bermakna fasting. Plasma glukos minus 48, dan berat badan turun 1 kg ya. Nanti kita bandingkan dengan penelitian yang sangat sederhana di Surabaya ya. Dan penurunan basal sekitar 2,3 unit, tetapi ternyata ada kenaikan prandial ya. Nanti sudah dikatakan Prof. Agung, kenaikan prandial 1,8. Nanti ada indikasinya bagaimana kita mengatasi kenaikan prandial ini dengan kombinasi Resodec dengan prandial insulin. Dan kalau tidak, nomor 4 juga tidak ada nocturnal hipoglikemi. Perbedaannya sampai penurunan risk ratio-nya 77% ya. Jadi sangat cocok untuk bulan puasa kalau menggunakan insulin ya. Tapi ya metodenya slide berikutnya. Karena tentang Resodec, kita teruskan tentang Resodec ya. Jadi Resodec itu bisa dipakai untuk mengganti
basal bolus. Jadi basal bolus yang suntiknya 4 kali menjadi 3 kali. 3 kali yang pagi Resodek, yang siang Novorapid, yang sore Novorapid. Dan 4 kali itu bisa dirubah menjadi 2 kali. Jadi Aidek Aspar itu bisa diberikan 2 kali, tapi 3 kali tidak ya, dari 2 kali saja. Kekurangannya diatasi dengan Novorapid. Jadi pagi dan sore bisa sama, bisa berbeda, tergantung bolus makanan yang kita pakai. Dan kalau masuk rumah sakit, maka Resodek harus di stop 24 jam sebelumnya. Kalau barangkali melakukan kolonoskopi ya, Dokter Pangestu banyak melakukan itu, maka 3 hari sebelumnya dosisnya sudah harus dikurangi, bahkan bisa diganti dengan basal bolus atau kadang-kadang bisa dengan Novorapid ya. Slide berikutnya. Dan ini yang saya katakan tadi, biasanya diberikan sekali. Kebanyakan kalau pola hidup seperti di Indonesia lebih baik pada pagi hari, itu sesuai dengan pendapat para ahli di Eropa Timur yang boleh tiap saat di mana bolus makanan paling besar, tapi secara praktis lebih baik pagi hari ya. Bisa dikombinasi dengan OAD ya, dan bisa dikombinasi dengan insulin aspart. Tadi dikatakan penelitian Rice tadi 1 jamnya ternyata lebih tinggi, nah ini kita gunakan insulin aspart. Tapi kalau kita mengurangi suntik, lebih baik dengan tablet saja. Dan menggunakan dari Resodek itu bisa di single dose pagi hari atau bisa 2 hari pagi dan sore, Dan yang kalau pagi hari itu menggunakan berdasarkan pre-dinner, kalau yang sore berdasarkan fasting plasma glukus ya. Slide berikutnya, bagaimana kita memecah dosis dari Resodek ini? Kalau HbA1c-nya tinggi, fastingnya baik, 1 jamnya tinggi, ya harus dipecah ya. Dan juga kalau dosisnya terlalu tinggi untuk menghindarkan hipoglikemia malam hari juga harus dipisah, bisa pagi 30, sore 20 atau sesuai dengan pengalaman dari sejawat. Dan juga kalau sering terjadi nocturnal hipoglikemi juga dosisnya sudah sebetulnya harus dipecah ya. Slide berikutnya, dan pemecahan itu bisa sama tergantung beban dari makanan, bisa juga tidak sama, mungkin pagi lebih banyak daripada sore ya tergantung situasi keadaan pasien. Tapi dalam Resodek kita harus memberikan jarak antara 2 makanan jangan sampai kurang dari 4 jam ya, 4 jam atau lebih, karena efek aspart masih ada. Kami sudah seperti nomor 3 itu sudah terbentuk AIDS, dan AIDS itu sudah toksik untuk endotel. Oleh karena itu kita pakai 3 hari, selain belum terbentuk AIDS, masih terbentuk amadori, jadi belum toksik. Tidak itu saja, kalau 3-4 hari orangnya masih ingat nasihatnya kita. Kalau 7 hari sudah agak melanggar ya. Oleh karena itu kita pakai 3-4 hari, untuk mudahnya kadang-kadang tiap Senin dan Kamis merubahnya. Kemarin Dr. Indra malah mencoba tiap hari berubah. Ya terserah pengalaman dari sejawat ya. Jadi yang jelas kami menghindar 7 hari yang dianjurkan di luar negeri ya. Tetapi syaratnya 3-4 hari berhasil ini. 1, dia harus melaksanakan 3J seperti diutarakan Dr. Murtiwi tadi. Jumlah, jadwal, jenis, dan menghindari MS. Ini istilah yang mudah diingat oleh penderita ya. MS itu manis sembunyi. Hindarian atau minimalkan penggunaan kecap, nasi campur, jangan dilarang, tapi dikurangi ya. Kita jangan gampang-gampang melarang, karena kenikmatan hidup sehari-hari menjadi terganggu nanti. Pecel
Ada yang tiap hari pecel, ya jangan tiap hari, dikurangi. Gudeg, es campur, sambal, ini semua ada sekali tempo. Dan ketaatan dari penderita selama 3-4 hari itu harus dilengkapi dengan gerak badan ringan, sekali lagi ringan, sebelum mandi pagi dan sore. Maka dengan metode ini dalam 3 bulan sudah banyak hasil yang kita capai. Bagaimana mengatur dosis dari Resideng, kita slide berikutnya. Maka kita pakai rumus 1, 2, 3. Targetnya fastingnya itu kita harus pakai pedoman 3F, first, fix, and fasting. Targetnya 81-30. Ini kalau hasilnya 80-100 tetap, dosisnya tetap. Kalau mulanya awalnya 10, bisa tetap 10 unit. Tetapi kalau barangkali lebih memakai rumus 1, 2, 3, 4 ya. Itu artinya kalau fasting dari 190 ditambah 1 esoknya 160 tambah 4. Tapi kalau sampai turun, maka kita pakai rumus 10 kurangi 2 unit, kalau 60-50 kurangi 4 unit, kalau kurang 56 unit. Tetapi kalau gula darahku dari 70, kita harus kasih D40 1 ampul ya. Itu sudah kriteria internasional untuk menyelamatkan kerusakan dari sel-sel otak ya. Jadi kalau rendah dari 70 harus D40 dan diperiksa lagi tidak 1 jam, 15 menit sudah D40. Kalau glukosa darah belum naik 100 atau lebih, diulangi lagi. Tapi menurut pengalaman sudah mesti lebih dari 100, tidak usah diulangi lagi. Tapi kontrolnya 15 menit kemudian. Slide berikutnya, ini kalau fastingnya yang naik. Kalau yang naik itu prandialnya, seperti dikatakan Alice tadi, maka prandial itu pedomannya 1 jam antara 140-180. Sebelah kanan itu, kalau lebih dari 180, maka Novorapid atau plus 1, lalu plus 2, plus 3, dan plus 4. Kalau menggunakan Novorapid. Tetapi kalau kita menggunakan oral, ya oralnya saja dirubah dan disesuaikan. Dan ini semua pengalaman kita gunakan waktu kita merawat di Surabaya. Dan ini ada trial dengan slide berikutnya. Dengan desain yang sangat sederhana di poliklinik ya. Jadi kita dapat kurang lebih 50 pasien ya. Jadi ada yang tunggal Resodek, ada kombinasi OAD, 2 OD, 3 OAD. Dari 50 itu ternyata hasilnya, kita lihat slide berikutnya, maka dari A1C bisa turun 2,0%. Kenapa kenaikan cukup baik? Karena tadi saya katakan bahwa kontrolnya pasien itu fastingnya atau 1 jamnya itu tiap 3-4 hari, jadi belum ada kenaikan sudah kita rubah, jadi hasilnya juga cukup baik ya. Juga berat badannya juga turun bermakna karena masih dalam waktu 3-4 hari dinasihati, jadi masih jalan. Tapi kalau sudah berlangsung lama, hasil ini kira-kira akan juga berubah ya. Ini hasil 3 bulan dengan metode regulasi tiap 3-4 hari. Kalau kita grafikan, pada grafik ini bisa kita lihat bahwa yang pertama tentang penurunan A1C, lalu fasting plasma glukos penurunannya, dan juga 1 jam PP. Saya sering gunakan 1 jam karena pada EDA disebutkan kontrolnya itu peak prandial, dan peak prandial itu 1 jam, oleh karena saya gunakan 1 jam, dan oleh karena itu di daerah kalau digunakan 1 jam pasiennya juga tidak terlalu lama pulang, jadi tunggu 1 jam
terus diperiksa ya, terus diperiksa. Dan ini hasilnya 1 jam itu biasanya lebih rendah daripada 2 jam. Nah, juga body weight bisa turun baik karena masih 3 bulan. Kalau lebih gangguannya cukup banyak. Dan juga yang penting HOMA B dan HOMA L juga menurun dengan baik. HOMA B-nya naik, sekresi insulin naik. Sekresi insulin naik itu biasanya jelek, tapi ini baik karena diimbangi dengan perbaikan HOMA R. Jadi insulin yang digunakan itu tetap sensitif ya. Kemarin saya katakan bahwa kadar insulin yang normal itu kadang-kadang ada resistensi insulin. Kalau HOMA B lebih dari 2. Tapi resistensi insulin itu 2 macam. Insulinnya masih normal dan insulinnya sudah hiperinsulinemia. Kalau sudah hiperinsulinemia, efeknya juga pada DKD, pada kronik diabetik ya. Jadi jangan sampai insulin resisten itu menjadi dengan hiperinsulinemia, karena dengan insulinnya AT1 meningkat, juga IGF-1 juga meningkat, sehingga efek komplikasinya akan lebih banyak. Ya, slide berikutnya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Mutiwi ya, bahwa dia menjelaskan jelas sekali. Saya hanya mengulangi, sekarang menjadi 22 ya. Lahirnya diet B tahun 78, dari banyak yang belum lahir ya. Jadi ini dulu S3 itu sangat sulit merubah kalimat-kalimat dengan huruf besar, huruf kecil, koma, dan titik. Sulit, tidak zaman sekarang itu cepat sekali. Oleh karena S3 sekarang juga lebih cepat. Dan ini hasilnya selama habis 30 tahun lebih. Tahun 2010 mulai diet Ramadan. Mula-mula namanya diet 431, berubah-ubah untuk memudahkan pasien mengingat, kita sebut diet 31 ya. Lalu parenteral juga sudah dijelaskan Dr. Mutiwi. Dan kenapa kita buat jam 8 lalu jam 11, itu ada indikasi untuk pengambilan darah sebelum jam 8, ada tempatnya insulin itu biasanya pada E1, 3, dan 5. E5 itu pada jam 8 malam. Itu sudah sangat jelas dijelaskan Dr. Mutiwi. Slide. Dan kalau kita akhir-akhir ini mendengar ada diet baru, nanti kita tayangkan. Tapi yang 22 ini bisa kita 22 diet ini lahirnya juga tahun 2022. Jadi diet 31 namanya diet bulan Ramadan. Tetapi ini diet yang kasar. Diet yang lebih bagus adalah diet dari penelitian Prof. Agung. Hanya saja itu dalam praktek aplikasinya agak sulit. Jadi pasien ini kadang-kadang karena agama disebutkan Dr. Mutiwi itu kadang-kadang fastingnya 300 dan puasa. Yang boleh puasa sebetulnya idealnya kalau 1 jamnya itu kurang dari 200 dan fastingnya kurang dari 300 itu boleh. Tapi kadang-kadang fasting 350 dia puasa. Tapi ya tidak apa-apa, artinya tidak meninggal, tapi efek sampingnya ya ada, regulasinya menjadi kurang baik ya. Jadi idealnya yaitu tadi seperti vaksinasi juga sebaiknya 1 jamnya tidak lebih dari 200 kalau mau vaksinasi ya. Slide berikutnya, bahwa akhir-akhir ini banyak disebut diet B dibanding diet yang lain dan diabetazol ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan diet Amerika, kurang lebih ateroprotektif daripada diet B daripada diet Amerika ya, karena Amerika memang lebih bebas, proteinnya kadang lebih tinggi, lemaknya kadang-kadang lebih 300, tapi ternyata tahun 2002 dia juga sudah gunakan lemak hanya tidak lebih dari 300 ya. Slide berikutnya. Dan akhir-akhir banyak disebut tentang ketogenic diet. Sebetulnya kita agendakan pada plenary lecture, pada kisi museum yang lampau, tapi mendadak Profesor Slamet berhalangan, lalu kita rubah. Ini contoh perbandingan antara ketogenic diet dan American diet.
bahwa ketogenik ini menonjolkan fatnya terlalu bebas, minimal 75, maksimal sampai 90%. Jadi kadang-kadang meskipun bebas, orang makan dengan lemak 90%, kadang-kadang tidak bisa menghabiskan. Jadi kita kalau makan lemak terlalu banyak, kadang-kadang benar ya. Ini 75 itu yang tipikal. Barangkali tahun depan bisa dibicarakan tentang ketogenik. Pokoknya secara metabolik mestinya juga kurang baik secara metabolik. Tapi ada beberapa melaksanakan jangka pendek baik, jangka panjang tidak baik. Di slide berikut 19 juga sudah dibicarakan oleh Dr. Mutiwi dengan jelas sekali bahwa diabetes ini penting sekali. Dalam hal ini saya menambahkan orang-orang yang sudah nefropati berat, bahwa nefropati itu glukoneogenik itu dibentuk oleh liver dan ginjal. Liver 80%, ginjal 20%. Pabrik gula dari ginjal adalah korteks. Pengguna ginjal adalah medula. Jadi pada orang yang ginjalnya jelek itu korteksnya sudah jelek. Oleh karena sering terjadi hipo di malam hari. Oleh karena itu orang-orang yang sudah diabetes nefrogenik yang berat, maka snack malam kita berikan diabetasol. Kenapa? Karena diabetasol itu menaikkan gula pelan-pelan, tapi berlangsungnya juga lama, yang sudah dijelaskan oleh Dr. Mutiwi tadi. Dan seperti kita ketahui, slide berikutnya, bahwa pentingnya indeks glikemik ini tadi juga sangat jelas dijelaskan, maka dia selain tidak membuat fluktuasi dari kadar gula, dia menyebabkan lebih kenyang, ya, lebih kenyang. Berikutnya ini contoh-contoh dari makanan bagaimana indeks glikemik. Tapi yang saya heran, nasi putih itu indeks glikemiknya tinggi, 92%. Oleh karena kadang-kadang pasien itu mengurangi sedikit nasi putih, ya ada betulnya karena indeksnya sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan jagung putih hanya 26, lalu diabetasol hanya 45. Jadi di diabetasol jauh lebih baik indeksnya daripada nasi putih, ya. Dan kalau kita lihat ubi itu dalam praktek cepat menaikkan gula, tapi di sini hanya 48, ya. Singkong dan ubi itu kalau habis makan boleh coba saja, 1 jamnya akan naik tinggi. Oleh karena itu saya merasa kurang cocok indeksnya ini dibandingkan dengan kenyataan, ya. Tapi yang aman tomat. Tapi kalau kaliumnya rendah, ingin makan tomat agak bebas karena indeksnya hanya 30, ya. Lalu slide nomor 22 juga sudah dibicarakan oleh Dr. Mutiwi tadi, perbandingan diabetes dan diabetes. Dari diabetes dan diabetes mirip, ya. Dari diabetes lahirnya tahun berapa saya belum tanya Bu Yanti, ya. Tapi mirip dengan diabetes. Tapi yang jelas bahwa diabetes tidak mengandung kolesterol. Mengandung lemak tapi tidak mengandung kolesterol. Jadi harus dibedakan antara lemak dan kolesterol. Dia tidak mengandung kolesterol tapi mengandung lemak jenuh 3,5%. Dan dia kaya fiber, tapi dikatakan tadi tentang dextrin dan kemudian nanti dibicarakan di sini. Slide berikutnya, nomor 23. Kita bedakan diabetesol itu ada 3 macam, ya. Jangan hanya diabetesol. Lalu diabetesol yang milk powder itu yang untuk snack dan lain-lain. Nah, diabetesol yang snack ya juga untuk snack, dan diabetesol sweetener. Jadi harus dibedakan, ya. Ada diabetesol untuk makanan utama kadang-kadang, diabetesol untuk snack, dan diabetesol sweetener. Yang untuk makanan mengandung isomaltulose, dan dia itu punya sifat-sifat juga sudah dijelaskan Dr. Mutiwi, dan mulai indeks glukose yang cukup baik, ya, di pelan. Inulin dan dextrin ini itu adalah serat menjaga cepat kenyang, lama, dan membantu absorpsi. Kadang-kadang orang yang mau diet sebetulnya tidak usah sulit-sulit. Kalau pagi minum di atas 1 saset itu sudah 250 kalori,
itu sudah mengandung komponen ini. Kalau itu masih lapar, boleh diberi sayuran golongan B, artinya sayuran yang tidak banyak mengandung kalori. Nah, snacknya tadi juga sudah dijelaskan. Jadi snacknya berapa kepingin enak, dan ini terutama coklat juga sudah dijelaskan Dr. Sony juga bahwa coklat itu punya efek hipoglikemik, tapi bukan kue-kue coklat, karena kue coklat sudah ada glukosanya. Sweetenernya mengandung sukralosa, ya, itu bukan sakarin. Sukralosa 400 kali lebih manis, hampir sama dengan sakarin, tetapi tidak ada rasa pahit, ya. Saya sendiri sudah mencoba dengan sukralosa, cukup memuaskan, ya. Berikutnya saya potong juga dengan tentang keto acid, ya. Keto acid itu adalah protein, seperti tidak terlalu paham bahwa asam amino esensial itu banyak mengandung keto acid. Asam amino esensial itu dibagi dua, betul mengandung asam amino acid. Satu yang banyak mengandung N, yang penting nitrogennya. Nitrogennya itu yang toksik, ya, yang toksik aterogenik, ya. Oleh karena itu keto acid itu adalah asam amino esensial yang nitrogennya rendah, ya. Karena nitrogen rendah, maka pembentukan RONC ditekan dan pembentukan TGF-beta juga ditekan, juga fibrosis dari ginjal bisa ditekan. Jadi keto acid itu penting, yang banyak kita gunakan prolenal. Tetapi gunaan prolenal ini tiap 10 kg satu kapsul. Jadi orang beratnya 80, sehari ya minum 8, minumnya terserah 233 atau 232. Pokoknya itu jelaskan pada pasien. Prolenal itu bukan obat, tetapi adalah makanan, adalah protein, adalah keto acid, protein asam amino esensial yang N-nya rendah. Dan N rendah ini bisa menghambat progresivitas dari faal ginjal, dan kadang-kadang menurut pengalaman bisa memperbaiki dari GFR. GFR tadi dietnya sudah dikatakan ini protein beratnya rata-rata 0,8, tapi menurut pengalaman yang punya efek baik itu yang 0,6, ya. Tapi ya itu rasanya ya memang kurang enak, tapi secara metabolik 0,6 lebih baik daripada 0,8, bisa mempertahankan GFR, bisa memperbaiki GFR, ya. Lalu yang perlu saya tayangkan lagi tentang uric acid. Slide berikutnya tentang uric acid. Uric acid itu makanan yang mengandung itu ada purin. Dan biasanya kalau uric acid tinggi, saya suruh pantang atau membatasi, jangan pantang. Just buket, ya, B-nya 2, K-nya 4. Dan just buket itu 11 komponen yang terdiri dari jeroan, alkohol, sarden, burung dara, termasuk bebek. Di Surabaya terkenal bebeknya, jadi bir, unggas, kacang, kaldu, kerangping. Tapi ini yang bisa disebut, yang tidak disebut masih cukup banyak, tapi paling tidak utamanya orang daripada menjelaskan duit, batasi just buket, ya. Just buket itu cukup bahaya kalau digunakan lama. Orang-orang dengan uric acid lebih dari 10 itu akan dalam bentuk waktu lama akan mengakibatkan naiknya NF-kappa beta dan AP1. Ini dua bahan yang toksik dan meningkatkan MCP1 dan PDE-beta dengan skala akibatnya di bawah itu adalah 10 penyakit yang bisa ditimbulkan karena uric acid, ya. Slide berikutnya. Dan uric acid itu kalau kita buat skema, maka uric acid itu kalau tinggi dia menghambat SOD3. SO3 itu adalah antioksidan yang mempertahankan fungsi endotel sehingga kapilernya melebar. Tetapi kalau uricnya tinggi, maka menghambat SOD3, maka menjadi vasokonstriksi. Lah uric acid itu asalnya dari 11 yang di atas itu, just buket itu, dan itu bisa menimbulkan 10 penyakit yang disebut di bawah ini. Dan ini biomolnya
bisa menimbulkan MEP kinase, bisa NF-alpha beta dengan akibatnya akhirnya NCP1 meningkat, PDX meningkat, dan akhirnya cell proliferation, inflammation, dan akhirnya kardiovaskuler ya. Dan slide berikutnya, nah ini saya mau ikut mengumumkan. Dulu biasanya insulin basal diberikan pada sore hari. Sejak keluarnya Ditemir dan Lantus, sebulan setelahnya saya tidak menggunakan sore. Saya pagi hari atas dasar rasional. Tetapi kebetulan tahun 2021 itu EDA menganjurkan pemberian basal harus digeser ke pagi hari. Ini harus dibarat pagi hari, dari bedtime menjadi pagi hari. Bagaimana caranya? Kalau pada premix caranya itu panah ke kiri, biasanya dosisnya kurangi 70%, lalu diberikan pagi hari 10 unit, sisanya tablet. Dihilangkan diganti tablet, dari 10 dikurang jadi 3 kali 10 unit. Ini skema yang sedikit sederhana supaya biasa suntik malam hari dirubah jadi pagi hari. Mekanismenya cukup banyak, bahkan tahun 2003 di Australia juga sudah disebutkan pemberian basal pagi hari lebih baik ya. Sebagai penutup adalah diet 31. Ini dulu namanya diet 31, sulit dihafalkan, lalu bisa tinggal 31, artinya yang 3 itu makanannya 3 kali, tidak harus makan besar, pokoknya makanan, yaitu pada buka puasa, bahasa Inggrisnya iftar ya, lalu bahasa sahur bahasanya suhur, sahur ya, lalu tarawih. Ini jam 3 makanan utama pada buka puasa, pada sahur. Dan snacknya sebelum tidur, kalau orangnya suka, paling baik dan dia sebelum tidur atau kurang, tergantung kalorinya dia butuh berapa ya. Dan yang malam hari tadi saya anjurkan diabetasol, dan suntiknya insulin yang basal. Kali ini basalnya disuntikkan sore hari. Tapi kalau udah puasa, suntik basal adalah pagi hari ya. Dan dosisnya menurut pengalaman 2/3 dari dosis biasanya. Dan kalau suntik insulin Novorapid cepat diberikan buka dan traweh. Kalau terpaksa buka, traweh, dan sahur. Tapi dosis Novorapid yang sahur adalah dosis yang paling kecil. Dan ini praktis bisa digunakan oleh pasien dengan mudah. Dan biasanya seperti kita lakukan pemberian Resodex untuk 50% hasilnya sangat memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.